Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel kami, sahabat semua. Dalil-dalil dalam Islam seringkali menjadi sumber perdebatan, perselisihan, bahkan tidak jarang menjadi sumber konflik. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Pada episode kali ini kita akan membahasnya. Mari kita mulai. Beriman dalam Islam artinya menerima seperangkat aturan berupa perintah, larangan, ataupun anjuran yang harus dilaksanakan sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Tetapi sayangnya, aturan tersebut atau dalil-dalil yang berkaitan justru malah menjadi sumber perselisihan, perdebatan, bahkan tidak jarang sampai kepada konflik. Nah, misalnya seperti beberapa waktu yang lalu dan mungkin juga sampai dengan saat ini kita menyaksikan perdebatan tentang dalil atas musik. Padahal hal ini sudah pernah terjadi ratusan tahun yang lalu dan sampai dengan saat ini masih saja itu terjadi. Belum lagi yang berkaitan dengan masalah khilafiyah yang tidak pernah sepi dari waktu ke waktu, perselisihan maupun perdebatannya terus berlangsung. Dan itu kita ketahui bersama. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sehingga bisa seperti itu? Sahabat logis, hal tersebut sebetulnya bermula dari keinginan ataupun motivasi untuk melaksanakan aturan atau syariat Islam secara benar dan akurat. Nah, persoalannya adalah apa sebenarnya indikasinya sehingga bisa dikatakan kita melaksanakan aturan secara benar dan akurat. Sahabat logis, untuk memahami hal ini kita coba untuk melihat dari bidang yang lain terkait dengan aturan, misalnya jalan raya. Orang pemula yang belum pernah menggunakan jalan raya adalah tempat atau zona yang sangat berbahaya baginya karena bisa mencelakakan diri ataupun orang lain. Nah, agar hal ini tidak terjadi, maka dibuatlah aturan lalu lintas dan dengan segala rambu-rambunya. Bagi para pemula, aturan dan rambu-rambu tersebut mungkin terasa rumit dan sangat banyak. Kalau dibukukan mungkin sangat tebal. Tetapi ketika rambu-rambu dan peraturan tersebut dicoba untuk ditaati dan pada saat dia menggunakan jalan tetap istiqomah untuk mentaatinya, maka seiring berjalannya dengan waktu, orang tersebut akan bisa memiliki kemampuan atau kompetensi berjalan raya yang baik dan benar. Nah, indikasi bahwa seseorang telah memiliki kompetensi menggunakan jalan raya adalah pada saat dia telah dapat mengambil keputusan yang tepat atau tindakan serta sikap yang tepat setiap kali ia mendapatkan masalah atau sesuatu di jalan raya. Sehingga ia bisa menjadi pejalan atau pengguna jalan yang baik dan bisa menikmati perjalanan. Sebelum terbentuk kompetensi yang dibutuhkan pada saat ia berjalan di jalan raya, maka belum bisa dikatakan orang tersebut berada di jalan yang benar sesuai dengan peraturan lalu lintas dan rambu-rambunya. Meskipun orang tersebut memiliki koleksi aturan lalu lintas yang sangat banyak, tetapi tetap belum bisa dikatakan orang tersebut taat dan berada di jalan yang benar. Atau contoh lain, misalnya air. Sebuah kolam yang lebar dan dalam bagi orang yang belum bisa berenang adalah tempat yang sangat berbahaya. Bagaimana agar orang tersebut bisa menikmati air kolam tersebut? Maka pertama-tama harus memperhatikan petunjuk atau teori tentang berenang yang baik dan benar. Untuk pertama-tama, orang tersebut akan terasa rumit mempelajari petunjuknya karena mungkin bisa berupa buku yang sangat tebal berkaitan dengan teori-teori berenang. Tetapi ketika sudah mulai ditaati dan dia belajar berenang berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut, lama-kelamaan orang itu akan mendapatkan atau memiliki kompetensi berenang sehingga bahaya air bisa diatasi. Nah,
pada saatnya dia akan justru bisa menikmati air kolam tersebut dengan senang dan gembira. Inilah pertanda bahwa ia telah taat dan berada di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk berenang yang dia pelajari sebelumnya. Sebelum memiliki kompetensi, tidak akan dikatakan orang tersebut berada di jalan yang benar, meskipun ia memiliki koleksi tentang petunjuk berenang yang baik dan berkualitas. Setiap medan memiliki petunjuknya masing-masing. Misalkan tadi dicontohkan pada saat berada di air, maka petunjuknya adalah cara berenang yang baik dan benar. Orang akan dianggap berada di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk berenang yang baik dan benar apabila dia telah memiliki kompetensi. Demikian juga dengan jalan raya. Medan jalan raya itu petunjuknya adalah rambu-rambu lalu lintas dan segala peraturannya. Orang dianggap akurat dan benar memahami peraturan lalu lintas dan serambu-rambunya pada saat dia sudah bisa menjadi pengguna jalan yang baik dan benar dan bisa menikmati perjalanan. Demikian juga seharusnya dengan syariat Islam atau aturan Islam. Medan dari aturan Islam adalah dunia, kehidupan, dan semua persoalannya. Oleh karena itu, aturan Islam sebenarnya hendak membimbing setiap muslim agar memiliki kemampuan atau agar memiliki kompetensi saat dia berada di dunia. Ciri-ciri orang yang sudah terbentuk kompetensinya berdasarkan aturan Islam adalah pada saat orang itu telah mampu mengambil keputusan yang tepat, sikap dan tindakan yang tepat pada saat ia menghadapi segala problematika hidup mulai dari keluarga, bertetangga, bernegara, bahkan bekerja. Dan dengan sikap dan keputusan serta tindakan yang diambil berdampak positif bagi dirinya dan sekitarnya. Sahabat logis, sebelum terbentuk kompetensi atau kemampuan yang dimaksud, maka belum bisa dikatakan berada di jalan yang benar. Karena antara dirinya dengan dalil masih terpisah, belum menyatu. Sehingga diperlukan internalisasi, yaitu dengan cara ditaati dari waktu ke waktu. Sehingga pada saat sudah menyatu dengan dirinya dalam bentuk kemampuan atau kompetensi, maka dalil-dalil tersebut terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, sikap, dan tindakan di setiap persoalan yang dihadapi sehari-hari. Nah, bila sudah seperti ini, maka bisa dikatakan seorang muslim sudah berada di jalan yang benar. Dan ia bisa menikmati hidup dan terhindar dari bahaya yang mengancam di dunia ini. Dampaknya, ia akan selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Bila setiap muslim berpacu diri, berkejaran dengan waktu, sehingga dia berusaha untuk secepatnya mendapatkan kompetensi itu, mendapatkan kemampuan untuk bisa menjalani hidup dengan cara yang terbaik berdasarkan bimbingan dan tuntunan aturan Islam, maka sebenarnya tidak ada waktu untuk berselisih maupun berdebat, apalagi berkonflik. Sahabat logis, sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.